Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kami dari kelompok 1 kelas 11.3 SMA Negeri 1 Jonggol mata pelajaran informatika akan membuat aplikasi kalkulator dua bilangan menggunakan MITF Inventor. Aplikasi ini akan memiliki fungsi tambah, kurang, kali, bagi, dan juga ada tombol-tombol yang lainnya seperti tombol reset. Nah, di sini kami akan menjelaskan secara step by step. Jadi langkah pertama, kita buka website MIT Inventor di appinventor.mit.edu. Setelah terbuka, klik tombol Create Apps di halaman utama. Nah, login menggunakan akun Google kalian. Karena saya sudah login, jadi hasil seperti ini. Lalu, setelah tampilan seperti ini kalkulator yang sudah saya buat kemarin. Namun kita akan membuatnya lagi. Klik pada menu project dan klik start new project. Nah, di sini kalian namai, terserah bebas. Saya namai di sini simple math 2. Oke. Setelah itu ini loading, kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah masuk ke layar utama, akan muncul tampilan kosong seperti ini. Di sini saya sendiri biasanya menggunakan tampilan iOS 13. Nah, setelah itu, di sini kan masih ada screen 1. Kita akan menghilangkannya dengan cara menghilangkan centang di bagian title visible. Dan sudah hilang. Setelah itu kita langkah ketiga. Kita masuk ke layout dan kita tambahkan di sini vertical arrangement 1, 2 dan horizontal arrangement 1, 2. Nah, setelah seperti ini, di sini kan masih di sebelah kiri. Kita klik screen 1 dan di sini ada align horizontal. Align horizontalnya kita ubah ke bagian center dan align vertikalnya juga kita ubah ke bagian center. Karena di sini selanjutnya kita tambahkan text box untuk semuanya. Di sini text box untuk vertical arrangement atas, bawah, dan akhir. Di sini di tengah tidak ada karena kita akan menambahkannya dengan button. Button di sini ada 4, 1, lalu 2, 3, dan 4. Siap, betul. Setelah itu, di sini kita tambahkan label. Nah, label di sini kita ubah dulu ke arah center supaya lebih bagus. Dan kita klik di bagian labelnya, kita ubah nama labelnya. Di sini contoh bilangan 1. Kita enter. Selanjutnya juga seperti itu di bawah. Di bawahnya ini kita klik arrangementnya terlebih dahulu. Kita ubah ininya ke center. Dan kita klik label. Kita ubah di sini bilangan 2. Klik enter. Nah, karena sudah seperti ini, kita button satunya kita ubah dengan logo tambah dan button 2 kita ubah dengan logo kurang. Button 3 kita tambah dengan logo kali. Kalinya di sini kita menggunakan yang X saja karena tidak ada. Dan di sini kita akan menambahkan logo bagi. Nah, seperti ini. Dan ini karena masih kecil-kecil, kita nanti saja dulu. Lanjut, kita ke bilangan satunya terlebih dahulu. Di sini bilangan satunya di bagian arrangement, kita biasanya gunakan pixel. Pixelnya di sini saya 225.
untuk seluruhnya. Nah, untuk height kita otomatis saja 225, enter, dan ini pun sama, kita enter 225, enter 225, enter. Nah, karena sudah seperti ini, kita tambahin dulu ya, lupa ini kita tambahin label di bagian arrangement paling bawah. Kita ubah dia jadi hasil. Nah, karena ini masih di sebelah kiri atas, ininya kita jadiin center. Nah, seperti itu. Setelah itu di sini kita ubah ininya jadi 11,5 font size-nya ya. Dan ini 11,5. Ini pun 11,5. Dan jangan lupa ini background-nya kita buat putih. Kita buat putih. Semuanya putih. Dan yang di sini kita seperti tadi sama saja. Yang tambahnya di sini kita height-nya 50 dan width-nya 50. Disamakan untuk semuanya. 50. Nah, dan yang ini juga 50. Nah, kalau udah seperti ini kita besarin lagi saja jadi 17 karena kurang ya. Dan ini pun 17. Nah, ini juga 17. Setelah itu di bagian sini, di bagian bawah hasil, kita tambahin button lagi. Kita beri nama ini dengan button reset. Kita ubah warnanya menjadi warna gray. Dan ini warna merah. Untuk warna ini terserah kalian, tapi di sini saya menggunakan warna-warna seperti ini. Di sini hijau, di sini kuning. Oh, tidak, orange. Nah, di bagian text box ini juga jangan lupa di text alignment kalian tulis center semuanya. Karena untuk memudahkan membacanya. Nice. Setelah itu, karena sudah seperti ini tombol resetnya kita ubah dulu warnanya karena agak tidak jelas. Setelah itu di sini kita masuk ke arah ini. Di bagian text box untuk memudahkan kalian ubah saja. Contoh di sini text box 1 menjadi bilangan 1. Text box 2 menjadi bilangan 2. Teks di sini button 1
menjadi tambah, button 2 menjadi kurang, button 3 menjadi kali, dan button 4 kita ubah menjadi bagi. Setelah itu, yang text box 3 itu kita ubah menjadi hasil. Dan button 3 kita ubah menjadi reset. Bilangan satunya kita ubah jadi font bold. Itu pun font bold bilangan 2. Dan warnanya di sini saya menggunakan warna orange. Yellow deh. Yellow. Setelah itu di font bold juga, dan button tambah kita ubah warnanya jadi black, jadi hitam. Button kurang juga sama, button kali juga sama, dan button bagi juga sama. Setelah itu backgroundnya kita ubah menjadi light gray. Ya. Kita light gray juga, dan yang ini kita font bold, font size nya 17, dan light gray. Nah, jika sudah seperti ini, text box di hasil itu kita ke bagian behavior dan kita centang read only, karena untuk hasil kita hanya read only ya, tidak bisa diubah. Dan untuk text box bilangan 2 dan bilangan 1 di bagian behavior kita ubah menjadi numbers only. Setelah itu kita langsung masuk ke blocks. Di blocks ini kalian klik bagian button tambah, kita masukkan di situ when tambah dot click, dan disamakan untuk button kurang kali bagi juga sama, dan kita masuk bilangan 1. Nah, di sini kita ambil yang bilangan 1 background color terlebih dahulu. Nah, jangan lupa untuk set bilangan 1 background color, dan background color ini kita harus ubah ke dalam teks. Jika sudah seperti ini, kita masuk ke math dan kita cari tambah. Nah, kita masukkan ke situ, dan di sini ada bilangan 1, kita masukkan juga. Jangan lupa untuk mengubahnya ke dalam teks, bukan background color. Kita salin bilangan 1-nya dan kita ubah menjadi bilangan 2. Setelah itu kita salin untuk di bawahnya,
Kita masukkan yang kurang. Kita salin saja terlebih dahulu. Kita ubah yang kali dan yang baginya. Setelah itu kita akan menyalin bilangan 1 dan bilangan 2 teks itu. Disamakan untuk seterusnya. Dan bilangan 1 di depan kita ubah menjadi hasil, karena kita akan menampilkan di text box hasil. Setelah seperti ini, kita masuk ke Nah, sekarang itu kita salin lagi dan kita ubah menjadi button reset ya. Setelah itu di text box hasilnya sebentar ya teman-teman. Kita ubah ke reset, dan yang atas itu kita salin kembali, tapi di situ kita hapus bagian situnya. Setelah itu kita bilangan 1, kita salin lagi bilangan 2 dan hasil. Nah, setelah sudah seperti ini, kita masuk ke bagian teks. Kita di situ ambil yang text box kosong itu paling atas. Jika sudah seperti ini, blocksnya kita sudah jadi. Sesimpel itu teman-teman. Nah, berhubung di sini backgroundnya kita masih polos, masih putih semuanya, kita akan mengubahnya. Dan di sini saya menggunakan pihak ketiga, yaitu Canva, untuk membuat desain posternya. Pertama, kalian masuk media, upload file, pilih file, lalu kalian cari file yang ingin kalian gunakan.
Setelah itu kita upload, tunggu beberapa saat. Nah, setelah itu kita klik bagian background. Kita untuk background image-nya itu kita ubah menjadi yang desain yang kita sudah upload. Nah, sudah jadi seperti ini, teman-teman. Dan jika sudah jadi, kalian klik build jika ingin mendownloadnya, lalu klik Android app. Setelah itu tunggu beberapa saat. Oke. Kita tunggu sebentar. Setelah seperti itu, ini kita scan dan kita klik scanannya. Setelah itu kita download, tetap download saja dan langsung kita buka install. Jika pindai saja karena tidak apa-apa. Setelah itu kita install. Nah, setelah seperti itu kita buka dan bagaimana hasilnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Jadi untuk bilangan 1 contoh kita tambah 12 ditambah 10, hasilnya 22. Dan jika dikurang hasilnya 2, jika dikali hasilnya 120, dan jika dibagi hasilnya 1,2. Lalu bagaimana cara meresetnya, Bang? Untuk cara meresetnya kita langsung klik saja di menu reset dan akan hilang semua. Tapi jangan lupa untuk selalu mengisi bilangan 1 dan 2. Jika tidak diisi salah satunya akan terjadi seperti ini. Nah, bad argument. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan cara pembuatan aplikasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.